Setan itu memang pintar, bahkan lebih pintar dari Nabi Adam. Cuma satu yang dia tidak mau mengajarkannya kepada manusia. Tauhid murni, hanya menyembah kepada Allah. Itu yang tidak mau iblis atau setan ajarkan kepada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, laskar-laskar Aswaja selalu mengatakan, belajar tidak dengan guru, belajar dengan setan. Entah dari mana dalil ini mereka dapatkan. Saya curiga ini dalil agar orang mau belajar di pesantren. Artinya semacam satu pagar memagari bahwa kalau orang mau menjadi ustadz, mau berceramah, mau berdakwah, harus dulu mondok di pondok pesantren. Bahkan sobat-sobat, di kalangan mereka ada larangan untuk membaca buku-buku dari luar kalangan mereka. Jadi mereka ini sangat dibatasi. Mereka hanya boleh membaca, bahkan mendengar dari kalangan mereka sendiri. Kemudian ada satu lagi sobat-sobat. Ini yang saya juga sebenarnya ini mereka sebenarnya sekedar ini saja, sekedar mengucapkan, menyampaikan emosi mereka, ya, karena mereka sebenarnya sudah kehabisan dalil, kehabisan argumentasi untuk membantah, menyanggah dalil-dalil yang disampaikan, justru mematahkan, melemahkan, bahkan mementahkan dalil-dalil mereka yang mereka ambil dari kitab-kitab mereka yang ditulis oleh ulama-ulama mereka. Dan ternyata sobat-sobat, yang ada di kitab-kitab tersebut, dalil hadisnya justru banyak yang bertentangan dengan Al-Quran. Sobat-sobat, pembelaan diri mereka adalah belajar dari terjemahan adalah sesat. Bayangkan sobat-sobat, kita membaca terjemahan Al-Quran, belajar dari terjemahan Al-Quran, atau dari kitab-kitab, buku-buku yang sudah diterjemahkan, kita katanya sesat. Sobat-sobat, apakah laskar-laskar Aswaja, pendekar-pendekar Aswaja, tidak menyadari bahwa ucapan mereka ini sama juga dengan memvonis, menuduh sesat para penerjemah tersebut, baik penerjemah Al-Quran maupun penerjemah buku-buku. Berarti mereka menuduh para penerjemah tersebut adalah sesat. Padahal sobat-sobat, kalau mereka mau berpikir,
bukan hanya menuruti emosi, menuruti hawa nafsu, hanya sekedar membantah, akan sampai mereka pada kebenaran bahwa yang mereka katakan sama sekali tidak punya dasar yang kuat. Itu hanya sekedar pembelaan diri orang yang kepepet. Ya, kalau orang kepepet kan sobat-sobat, apa saja akan dijadikan alat agar dia bisa berlindung. Nah, ini juga yang dilakukan oleh laskar-laskar Aswaja, pendekar-pendekar Aswaja. Mereka sudah kehabisan dalil. Ada lagi jurus pamungkas mereka adalah, ya sudah, kamu mati saja duluan, baru tahu. Ini dalil apa, sobat-sobat? Kalau sudah mati, ya terlambat. Cobalah berpikir. Allah juga selalu mengatakan, afala ta'qilun, afala yatafakkarun. Tidaklah kamu berakal, tidakkah kamu berpikir? Gunakan pikiran kita. Jadi kalau mereka mau berpikir, sobat-sobat, membuka akal mereka. Jangan hanya taklid kepada ulamanya, kepada ustadznya, kepada guru-gurunya. Karena sesungguhnya taklid ini dilarang oleh Allah. Di surat Al-Isra ayat 36 jelas bahwa kita dilarang untuk taklid. Nah, jadi kalau mereka mau membuka pikirannya, mau berpikir, mau membuka akalnya, mereka tentu tidak sembarangan mengatakan yang belajar dari terjemahan sesat. Karena para penerjemah tersebut, sobat-sobat, juga kepada laskar-laskar Aswaja, pendekar-pendekar Aswaja, mereka menguasai ilmunya. Mereka menguasai bahasa Arab. Menguasai yang kamu bilang nahu, sorob, apa segala macam lah. Masih kamu mengatakan mereka sesat. Karena kalau mengatakan yang belajar dari terjemahan, yang membaca terjemahan adalah sesat, berarti kan orang yang menerjemahkan juga sesat dong. Kan begitu logikanya, sobat-sobat. Inilah, kalau logika sudah tertutup oleh taklid buta, maka pendapatnya juga jadi ngawur. Tidak punya landasan, tidak punya dalil. Hanya sekedar membela diri. Makanya kebanyakan dari kalangan Aswaja, ya baik dari video-videonya, konten-konten videonya, dari komen-komennya, penuh dengan caci maki, celaan, vonis, menuduh. Bahkan saya ini dikatakan, mereka curiga, katanya saya ini misionaris. Luar biasa, sobat-sobat. Bagaimana mereka ingin menjatuhkan saya, mendiskreditkan saya. Orang bilang apa ya? Pembunuhan karakter. Nah, ini sobat-sobat, pembunuhan karakter. Supaya, kenapa? Supaya apa yang saya sampaikan tidak didengarkan. Nah, jadi sobat-sobat, apa yang dikatakan oleh pihak Aswaja mengenai satu, bahwa belajar tanpa guru sesat. Bukan sesat, belajar dengan setan. Setan itu memang pintar, bahkan lebih pintar dari Nabi Adam. Cuma satu yang dia tidak mau mengajarkannya kepada manusia. Tauhid murni,
hanya menyembah kepada Allah. Itu yang tidak mau iblis atau setan ajarkan kepada manusia. Jadi, pihak Aswaja mengatakan orang yang belajar dari terjemahan sesat sama juga menuduh para penerjemah ini juga sesat. Kalau mereka sesat, sudah lama tuh, sobat-sobat, kalangan Aswaja, terjemahan-terjemahan yang ada, baik Al-Quran maupun buku-buku, ditarik dari peredaran. Nyatanya kan tidak. Kembali, pihak Aswaja harus menelan pil pahit dari ungkapan-ungkapan mereka untuk menyanggah yang sesungguhnya lemah dan rapuh. Demikian sobat-sobat, semoga ini mencerahkan dan menginspirasi. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.